Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-54 dalam kajian membaca dan memahami kitab Tahrirut Tanqihul Lubab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam fiqih madhab Imam Asy-Syafi'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, masih dalam Kitabul Faraid seputar pembahasan waris. Pasal fi mirathil murtaddi, tentang warisannya orang murtad. Wa waladir zina, dan anak dan hartanya anak zina. Wal mula'anah, dan hartanya seorang anak yang pernah dilakukan proses li'an. Qala al-muallif, la yurathul murtaddu kama la yarith. Orang murtad tidak mewarisi, tidak mewariskan, sebagaimana juga dia tidak mewarisi. Karena orang murtad tidak diakui pemindahan agamanya dia. Kepindahan agamanya dari agama Islam pindah ke agama lain, ini tidak diakui. Beda dengan kafir asli, beda dengan dia memang kafirnya sejak awal, memang dia adalah seorang kafir dhimmi misalnya. Maka kalau dia meninggal dunia, hartanya akan diwarisi oleh orang-orang yang seagama dengan dia dari kerabatnya dia. Tapi kalau murtad, tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya dia atau kerabatnya dia yang seagama dengan dia, karena kepindahan agama dia dari Islam ke kafir itu tidak diakui. Jadi orang murtad tidak mewariskan hartanya, dan juga dia tidak mewarisi. Terus hartanya kemana? Bal maluhu fai'un, hartanya menjadi fai', menjadi salah satu penghasilan baitul malil muslimin, baitul malnya muslimin. Selain dari jihad fisabilillah, juga dia dapatkan dari harta-harta orang murtad. Nanti insyaallah akan dibahas tentang tentang mawaridul fai'. Wala yurathu waladuz zina, sedangkan anak yang lahir dari perzinaan, yang dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada bapaknya, maka dikatakan di sini dia tidak mewariskan hartanya kepada siapa? Biqarabatil ab, kepada kerabat-kerabat bapak. Karena dia tidak punya kekerabatan lewat jalur bapak. Dia cuma punya ibu. Kalaupun ada saudara, saudara seibu. Sedangkan saudara sebapak, saudari sebapak, paman, dia tidak punya sama sekali. Nenek dari ibu ada, tapi nenek dari bapak enggak ada. Inilah kejamnya perbuatan zina, yang akibat dari perbuatan tersebut bisa terus berkelanjutan sampai walaupun orangnya taubat. Kemana lanjutannya? Dan berkelanjutannya itu bukan terjadi pada dirinya tok, tapi pada
anak zina itu. Maka wajar, wallahu taala alam, hukuman bagi pelaku zina lebih berat daripada hanya sekedar dari pembunuhan. Pembunuhannya selesai, terjadi pembunuhan, tetap anaknya, orang yang dibunuh ini, dia punya bapak. Cuma bapaknya sudah mati terbunuh. Punya paman, walaupun bapaknya sudah mati terbunuh. Tapi kalau zina, walaupun laki-laki yang berzina dengan ibunya masih hidup, tapi dia tidak pernah punya bapak. Tapi dia tidak pernah punya paman, tidak punya saudara sebapak, tidak punya saudara kandung, tidak punya kakek. Mereka tidak pernah bisa, dia tidak pernah bisa mewariskan ke jalur itu. Dan begitu juga wal mula'anah. Bayi yang ketika dia masih dalam kandungan, bapaknya dia, yaitu suami dari ibunya, suami resmi dari ibunya, melakukan li'an. Yaitu bapaknya menuduh ibunya berzina, kemudian si ibunya mendustakannya ataupun tidak membenarkannya, akhirnya terjadilah li'an di antara mereka. Begitu proses li'an selesai, maka janin yang ada dalam perut wanita tersebut tidak dinisbatkan kepada suaminya. Dan mereka harus berpisah selamanya. Laki-laki dan wanita ini berpisah selamanya, tidak boleh, tidak bisa bersatu kembali, tidak bisa bersatu kembali walaupun dengan akad baru. Beda dengan cerai. Cerai bisa bersatu kembali dengan akad baru. Fasakh bisa bersatu kembali dengan akad baru. Khulu bisa bersatu kembali dengan akad baru. Tapi kalau sudah li'an, selamanya mereka haram untuk menjadi suami istri. Dan anak yang ada dalam kandungan istrinya ini, yang dilakukan li'an dengan mendustakan, itu bukan anak saya, itulah anak dari selingkuhannya dia, maka itu dinamakan anak mula'anah. Memang tidak terbukti dia berzina, itulah tuduhan dari suaminya, dan dia mengingkarinya, namun anak itu tidak dinisbatkan kepada suaminya. Berpisahlah mereka, dan anak ini tetap dinasabkan kepada ibunya saja. Berarti anak ini tidak punya nasab dari jalur bapak. Tidak punya kakek, tidak punya paman, tidak punya saudara sebapak, tidak punya saudara kandung, dan begitu seterusnya. Faslun, pasal fi hukmi ijtima'i jihatai fard. Pada hukum bersatunya dalam diri seseorang dua cara mewarisi secara fard. Nanti akan kita lihat bagaimana kok bisa seperti ini. Yaitu pada diri seseorang yang biasanya dia adalah paman, dia adalah saudara, dia adalah saudari, nggak ada yang lain, tapi bisa bersatu pada diri seseorang kepada orang yang meninggal ini dua arah untuk bisa mewarisi dari dia. Maka dikatakan di sini, idza ijtama'a fi syakhsin jihata fardin. Kalau pada diri seseorang itu terkumpul dua cara mewarisi secara furudul muqaddarah, maka lam yarith illa bi aqwahuma, maka dia tidak mewarisi kecuali dengan cara yang lebih kuat, dari arah yang lebih kuat. Bagaimana itu?
Wal quwwah, kekuatan itu ka'an tahjuba ihdahumal ukhra. Kekuatan itu bisa terjadi kuatnya satu arah dibandingkan dengan arah yang lain apabila salah satu arahnya ini mampu untuk menghajab, menghalangi arah yang lain. Mari kita misalkan. Kabintin hiya ukhtun li'um. Yaitu apabila seseorang itu bisa mewarisi dari orang yang meninggal itu lewat jalur saya sebagai saudara, saya sebagai saudari. Tapi ternyata saya juga hubungan dengan dia bisa juga sebagai saya sebagai anak perempuan, afwan. Seorang meninggal dunia. Seseorang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu adalah bisa sebagai bintun, sebagai anak perempuan, dan juga bisa sebagai ukhtun li'um, saudari seibu. Kok bisa? Mari kita lihat. Bi an yata'a nahwu majusiyun aw ghairuhu bi syubhatin ummahu fatalida bintan. Masya Allah. Contohnya yang seperti ini adalah apabila ada kasus orang Majusi atau yang lainnya, dia berhubungan intim dengan ibunya bisyubhatin, gara-gara ada kejadian syubhah. Apa di sini disebutkan nggak contoh syubhahnya? Afwan. Bi an yata'a nahwu majusin, yaitu apabila seorang majusi dia berhubungan intim dengan ibunya dengan pernikahan. Ya mungkin dalam agama mereka membolehkan nikah dengan ibu, Allah taala alam. Di sini di syarah dikatakan orang Majusi menikah dengan ibunya sendiri, kemudian berhubungan itu dengan ibunya, kemudian lahirlah seorang anak perempuan. Atau selain Majusi, Muslim misalnya, yang secara syubhah telah menggauli seorang wanita dan dia ternyata adalah ibunya. Nah, dikatakan oleh para ulama, terkadang terjadinya wata' syubhah, hubungan suami istri yang terjadi secara syubhah, tanpa sengaja, maksudnya tanpa diketahui bahwasanya wanita itulah wanita yang haram untuk digauli karena dia bukan istrinya. Apa contohnya? Disebutkan secara iftiradi, secara andai-andai kemungkinan terjadinya itu, yaitu apabila ada seorang wanita tidur di ranjangnya, dikira istrinya, kemudian digaulinya. Begitu selesai ternyata itu bukan istrinya. Ini dikatakan dengan wata' syubhah. Walaupun kalau kita bayangkan, emang nggak ada babi bu toh, emang nggak ada ngobrol-ngobrol dulu toh, kok bisa terjadi langsung hubungan intim kemudian hamil dan lain sebagainya. Namun seperti inilah yang dimisalkan oleh para ulama, seseorang melakukan wata', melakukan hubungan intim dengan seorang wanita yang dikiranya itu istrinya, maka di sini dia tidak berdosa. Namun terjadilah akibat dari itu sebuah kehamilan, maka dia dinisbatkan kepada anak yang lahir itu. Berarti di sini ibunya melahirkan seorang anak wanita, anak itu dinisbatkan kepada dia sebagai anak perempuan, dan dia juga adalah saudari seibu dari dirinya. Maka yang seperti ini
wanita ini, kalau yang ini meninggal, si laki-laki ini meninggal, maka dia mewarisi dari laki-laki ini hubungannya adalah bintun, bukan sebagai ukhtun li'ab, ukhtun li'um. Karena bintun lebih kuat posisinya daripada ukhtun li'um, karena bintun bisa menghajab ukhtun li'um. Aula tahjub, atau tidak, hubungannya yang dua arah ini tidak saling menghajab salah satu dengan yang lainnya. Ka ummin hiya ukhtun li'ab, seperti ibu dan ibu itu adalah ukhtun li'ab. Dia ibu, tapi dari satu arah dia adalah ibu saya, ibunya seorang laki-laki ini, tapi dari arah lain dia juga adalah saudari sebapaknya dia. Kok bisa? Bi an yata'a bintahu fatalida bintan. Contohnya apabila dia melakukan jima, hubungan intim dengan anak perempuannya, dengan semuanya dengan syubhat ya. Dengan syubhah, maka lahirlah seorang anak perempuan. Maka di sini anak perempuan ini yang lahir ini hubungannya dengan ibunya yang melahirkan dia itu bisa sebagai ibu, bisa sebagai saudara sebapak. Karena dia adalah saudarinya dia, dan dia juga adalah ibunya karena lahir dari situ, karena digauli oleh bapaknya secara syubhah. Ini semuanya adalah perkiraan kejadian yang seperti ini, karena terjadinya hubungannya secara syubhah, bukan dari pernikahan. Maka di sini wanita ini mewarisi lewat secara ibu. Walaupun antara ibu dengan saudara seibu, saudara sebapak tidak bisa saling menghajab, akan tetapi lebih kuat lewat secara ibu. Aw la takuna aqalla hajban, aw takuna aqalla hajban. Bagaimana cara mengetahui dia lebih kuat hubungannya? Kita lihat jalur ini dengan jalur itu, mana yang kalau seandainya dia bisa dihalangi untuk mewarisi, mana penghalangannya itu lebih kecil, lebih sedikit daripada yang lain. Nah, di sini sedang kita membahas adalah mana yang lebih kuat. Kalau tadi antara anak perempuan, jalur anak perempuan dengan jalur saudari seibu, lebih kuat anak perempuan, karena anak perempuan bisa menghajab saudari seibu. Jalur ibu dengan jalur saudari sebapak, lebih kuat jalur ibu. Kenapa? Karena jalur ibu tidak ada yang bisa menghalanginya. Beda dengan jalur saudari sebapak, bisa dihalangi oleh bapak. Berarti yang tidak pernah terhalangi dialah yang lebih kuat daripada yang bisa terhalangi. Nah, sekarang kedua-duanya bisa terhalangi. Jalur ini bisa terhalangi, jalur itu bisa terhalangi, tapi yang lebih kuat adalah yang mana yang seandainya terhalangi, halangannya itu lebih sedikit. Contoh, ka ummi ummin hiya ukhtun li abin. Seperti nenek, ibunya ibu, dan dia juga adalah sebagai ukhtun li abin, saudari sebapak. Kapan terjadi? Bi an yata'a hadhil binta ats-tsaniyata
fatalida waladan falula ummihi wa ukhtuhu. Kasusnya adalah kejadian tadi, seorang bapak berhubungan dengan secara syubhat dengan anak perempuannya. Kan lahir seorang anak perempuan. Nah, kemudian si bapak ini berhubungan secara syubhat lagi dengan anaknya yang tadi. Anaknya yang tadi lagi. Maka apa yang terjadi? Maka lahirlah seorang anak laki-laki. Falula ummihi wa ukhtuhu. Maka anak yang pertama itu adalah neneknya. Dan dia juga adalah saudarinya. Maka di sini dia mewarisi lewat jalur sebagai nenek daripada mewarisi lewat jalur sebagai saudari. Karena yang menghalangi nenek itu sedikit dibandingkan dengan yang menghalangi pewarisan lewat saudari. Fa in kanata jihatai fardin wa ta'sibin, apabila yang kalau tadi kan seorang itu punya dua arah cara mewarisi, baik secara fard dengan fard. Di sini setengah, di sini setengah, di sini setengah, di situ sepertiga, di sini sama-sama fard. Kalau yang sekarang adalah yang satu fard, yang satu ta'sib, asabah. Maka yang seperti ini contohnya adalah kazaujin huwa mu'tiqun, seperti statusnya adalah suami dan suaminya ini adalah mantan tuannya dia dulu, yang berarti statusnya adalah mu'tiq asabah. Dia secara suami mewarisi seperempat, tapi dia juga bisa mewarisi sisa gara-gara dia sebagai pembebas budak. Atau suami dan statusnya adalah ibnu ammin, seseorang yang menikahi sepupu, seorang wanita yang menikahi sepupu, yang menikahi anak dari pamannya. Maka suaminya itu adalah suami, mewarisi dari dia, kalau dia cuma punya anak perempuan misalnya, mewarisi dari dia seperempat, kemudian masih ada sisa, bapaknya nggak ada lagi, nggak ada saudara-saudara lain-lain, maka dia mewarisi sebagai sepupu. Jadi si suami ini mewarisi dengan dari dua arah, sebagai ashabul furud yaitu suami, dan dia masih bisa mewarisi sisa sebagai sepupu. Dan sini kata beliau waritha bihima. Kalau untuk ashabul fard dengan asabah dia bisa mewarisi kedua-duanya. Tapi kalau tadi furudul muqaddarah dia hanya bisa mewarisi dengan salah satunya. Baik. Faslun, pasal fi mirathil khuntha al-mushkil wal mafqudi wal hamli. Pada pewarisan al-khuntha al-mushkil. Al-khuntha al-mushkil adalah orang yang punya dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, sehingga tidak jelas bagi kita apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Ini yang kita namakan dengan khuntha al-mushkil, yang dibahas oleh para ulama hukum-hukum di dalam fikih berkaitan dengan dia. Bukan yang dimaksud oleh para ulama khuntha al-mushkil adalah orang-orang yang mengubah kelaminnya, ataupun orang-orang yang berperilaku seperti lawan jenisnya. Laki-laki berperilaku perempuan,
memakai baju perempuan, bersolek dengan perempuan, maka kita katakan kamu tetap laki-laki tulen, tapi kamu melakukan perbuatan haram, yaitu bertingkah laku perempuan. Mereka yang dinamakan dengan mutakhannith. Namun yang kita bahas di sini adalah benar-benar orangnya tidak kita tahu, laki-laki atau perempuan kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena memang alat kelaminnya ada dua. Silakan antum tulis pakai bahasa Arab al-khuntha al-mushkil, kemudian search di Google, kemudian tekan image, tekan gambar, maka akan keluar gambar bayi yang punya dua alat kelamin. Nah, bayi seperti ini, kalau bapaknya meninggal dunia, dia bisa mewarisi mewarisi sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau dia mewarisi sebagai anak laki-laki, berarti lebih banyak dong. Tapi kalau bisa mewarisi sebagai anak perempuan, lebih sedikit, karena 2:1. Nah, gara-gara belum tahu, maka jangan diwariskan dulu sesuatu yang masih kemungkinan-kemungkinan. Sampai kapan? Sampai bisa diketahui secara pasti laki-lakikah dia atau perempuankah dia. Dengan cara apa? Ya, bisa di zaman dulu dengan benar-benar, dengan zaman dulu dengan melihat fungsi dari alat kelaminnya. Namun zaman sekarang bisa dilihat dengan dites DNA, dites darah, dites ronsen dan lain sebagainya untuk diketahui dia laki-laki atau perempuan. Kalau zaman dulu yang belum ada teknologi kedokteran tinggi, ya dilihat dari kencingnya dari mana. Ataupun kencingnya sama keluar dari arah ini dan arah itu, nanti ketika besar kita lihat dia haid atau tidak. Nah, itu zaman dahulu. Nah, zaman sekarang tinggal bawa ke alat kedokteran, bisa kita pastikan XY atau XX. Bagian kromosom atau apa namanya itu, ya, yang punya gen dia ini laki-laki atau perempuan. Nah, barulah kita pastikan dia mewarisi secara laki-laki ataupun secara perempuan. Wal mafqud, orang hilang. Nah, saudara kita hilang, nggak tahu kemana. Kemudian bapak kita meninggal dunia. Apakah saudara kita itu mewarisi atau tidak? Wallahu alam, jangan-jangan dia sudah mati duluan sebelum bapak kita mati. Berarti kalau dia mati duluan, dia tidak mewarisi. Kalau dia belum mati, dia mewarisi. Terus bagaimana? Kita nggak tahu. Gara-gara nggak tahu, ya kita tunda dulu pembagian ke dia. Wal hamli, dan begitu juga janin yang masih ada dalam rahim. Bapak kita meninggal dunia, ibu masih hamil. Nah, yang hamil ini saudara kita dan anaknya bapak. Masih nunggu 6 bulan lagi. Tapi kita ingin bagi sekarang. Ini kalau kita bagi, kalau laki-laki dapat sekian, kalau perempuan dapat sekian. Kita kasih apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi kembar, wallahu a'lam. Bisa jadi meninggal dunia sebelum lahir. Berarti nggak dapat apa-apa. Berarti di sini apa? Ada kemungkinan. Bagaimanakah cara mewariskan kepada mereka ini semuanya? Seorang khunthal mushkil, mafqud, dan al-hamal, yang masih janin ini, bagaimana cara pewarisannya? Yarithul mushkilu al-qadral mutayaqqan. Khunthal mushkil ini, dia bisa mewarisi kadar yang diyakini. Wa yuqaful baqi ilat tabyin. Sisanya jangan dikasih dulu sampai jelas laki-laki atau perempuan. Misalnya, diperkirakan kalau dia laki-laki segini dia dapat. Yang lain juga dapat, yang lain orang yang bersama dia di warisan juga dapat segini. Ketika kalau dia diperkirakan laki-laki, dia perkara laki-laki segini dapat. Kalau diperkirakan perempuan segini dia dapat, dan yang lainnya juga. Mana yang lebih sedikit? Ambil dulu yang sedikit itu. Sisanya, yang kemungkinan lebih besar itu, baru akan kita kasih setelah jelas laki-laki ataupun perempuan.
Misalnya, saudara kita khunsa, bapak meninggal dunia. Baik, seandainya dia laki-laki, saya mewarisi berapa? Dan dia mewarisi berapa? Seandainya dia perempuan, saya mewarisi berapa? Dia mewarisi berapa? Ini kan kita praktekkan kan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Baik. Di antara dua cara mewarisi saya ini, mana yang yakin pasti saya dapat? Berarti apa? Yang paling sedikit. Yang paling sedikit saya dapatkan adalah kalau dia ini laki-laki juga. Karena kalau dia perempuan, saya dapat 2 kali lipat ya. Laki-laki. Nah, saya ambil itu. Dia dikasih yang paling sedikit yang dia memungkinkan mewarisi, yaitu kalau dia perempuan. Berarti ada sisa yang kita simpan. Kapan sisa itu kita simpan? Sampai jelas-jelas dia nanti laki-laki atau perempuan, baru kita bagi ulang sisanya ini. Contoh ya yang paling sederhana ya. Ibu kita nggak ada lagi. Oh apa? Ibu ada. Bapak, ibu, saya, dan saudara saya yang khunsa muskil. Ya, nggak jelas laki-laki atau perempuan dia. Masih kecil. Karena bapak saya meninggal dunia. Maka, mari bagi warisan bapak. Ibu 1/8. Mau dia khunsa, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ibu tetap dapat 1/8. Udah, kasih ibu 1/8. Karena nggak ada kemungkinan. Pasti segitu cuma ibu dapat. Baik, 12,5%. Terus, saya dengan dia berapa? Sisanya. Baik, sisanya berapa? 7/8. 87,5%. Baik. Seandainya dia laki-laki, maka 87,5% dibagi 2. Berarti dapat 83,25% masing-masing. 43,75% masing-masing. Ataupun kalau dia perempuan, saya dapat lebih banyak daripada 20 berapa? Daripada 43,75%, lebih banyak daripada dia karena 2 kali lipat. Nah, berarti saya dikasih cuma 43,75%. Dia dikasih kalau dia mewarisi secara perempuan. Itu separuhnya saya. Itu sisanya disimpan di mana? Simpan dulu. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar laki-laki ataupun dia perempuan. Baik. Nah, ini yang dikatakan yuqaful baqi. Disisakan dibiarkan sisanya sampai jelas keadaannya. Wal mafqudu la yurath. Begitu juga orang yang hilang tidak diwariskan kepada dia. La yuwarrath ya di sini ya. Wa yuqafu nasibuhu minal mirath hatta yutayaqqan haluhu. Disisakan. Dia kalau dia meninggal duluan segini, dia nggak dapat apa-apa. Kalau dia masih hidup, maka segini dia dapat. Berarti kira-kira disisakan berapakah untuk dia? Disisakan berapakah untuk dia? Yang kalau jelas nanti dia hidup, ambil. Kalau memang jelas dia mati, akan dibagikan kepada ahli waris yang lain. Wa yuqafu mirathul hamli. Begitu juga janin yang ada di rahim disisakan untuk dia, bagian dia. Wala yu'ta ghairuhu illa ma yutayaqqan annahu yarithuhu ma'ahu. Dan tidak diberikan kepada pihak yang lain, ahli waris yang lain, kecuali kadar yang diyakini dia pasti akan dapat. Kalau dia laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Mana yang lebih kecil, kasih dulu itu. Sisanya ditahan dulu sampai jelas-jelas keluar yang lahir ini adalah laki-laki ataupun perempuan, atau dia kembar, atau mungkin juga meninggal dunia sebelum lahir yang kemudian dia tidak mewarisi.
Baik, kita cukupkan di sini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan kitabun nikah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.